kenyangin hidung suami. Tahu kenyangin hidung suami? Wangi. Baru pengantin baru, malam pertama wangi banget kayak kuburan baru. Datang anak pertama, mulai balpirik, cap kampak, cincau, paling wangi fresh care. Ya malaman dikit, autan. Pahit-pahit loh. Bu, dicium suami tuh wangi. Jangan, ya Allah bu maaf. Pak, kalau bapak mau istri wangi, bapak juga harus wangi. Kenapa? Nyontohin. Bu, ibu mau beli nih minyak wangi. Tanya dulu ke bapak, suka nggak wanginya? Kalau bapak nggak suka, jangan dibeli, walaupun ibu suka. Kalau yang bapak suka, ibu nggak suka, beli. Kenapa? Karena memang yang wajib cium suaminya. Ini kagak, mau apa aja main dipakai aja, suami seneng, mau kagak bodo amat. Paham ya bu ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, kenyangin perut suami. Makan yang enak, masak yang enak. Dikasih duit berapa aja, usahain makanan enak. Kalau dikasih dikit, alhamdulillah, tempe goreng juga nggak apa-apa. Tapi jangan tiap hari. Kenapa bisa darah tinggi? Lah iyalah, orang dikasih 50 tempe, 100 tempe, 200 tempe. Ya iyalah darah tinggi. Kasih yang nikmat, kenyangin perut suami. Biar suami itu ngerasa semuanya enak. Pak, jangan pernah ngeluh kalau istri mau masak apa aja. Di mulut bapak kurang enak, bilang aja enak pak. Bilang enak neng, enak. Padahal air putih doang, nggak pakai apa-apaan. Ada satu kisah Siti Aisyah radhiyallahu anha waradhaha. Lagi belajar masak, Nabi pulang ngajar, makan siang. Begitu disediain, Nabi makan. Begitu makan, Siti Aisyah bilang, gimana rasanya? Nikmat bukan main. Sampai suapan demi suapan, Siti Aisyah ngelihatnya ngiler. Ya Rasulullah, minta dikit boleh nggak? Enggak. Nggak dikasih sama Nabi. Sayang, orang enak banget kata Nabi. Dimakan sudah sampai selesai, sisa 1 sendok. Mau ya? Mau. Nih, cobain. Asinnya setengah mati. Berubah muka Siti Aisyah, malu. Tapi Nabi makan sampai habis, ngehormatin jeripayah seorang istri. Bapak baru keasinan dikit. Masak di mana nih? Belajar di mana nih? Senengin pak, senengin. Itu ibadah bapak juga, nutupin aib seorang istri. Paham ya pak ya? Insya kenyangin perut paham ya bu? Bib, dari 3 itu kayaknya semuanya berat. Saya kasih yang ringan, mau nggak? Mau nggak bu? Saya kasih amalnya gampang banget, nggak pakai modal, nggak pakai tenaga, nggak capek. Mau nggak? Timbangan pahalanya di akhirat besar timbangannya, berat timbangannya. Mau nggak? Senyum. Cie. Senyum. Oi. Senyum PA. Saya tanya bapak ngelihat istri senyum seneng nggak? Seneng nggak? Nggak punya duit, ngelihat istri senyum senang. Ini malam bapak mau tidur, deketin. Ayang, good night. Bangun pagi, senyum. Ayang, kopinya udah datang nih.
Makan siang, yang makanannya udah di meja, yuk makan yuk yang yuk. Yang sore singkong udah panas nih, senyum. Malam mau tidur, ayang good night, I love you. Bangun pagi, senyum. Insya Allah jam 10 pagi ibu dibawa ke rumah sakit jiwa. Lah hidup gak pernah senyum, tiba-tiba seharian senyum. Bu, senyum. Ngadepin suami juga harus sabar. Kenapa? Orang yang sabar itu dekat dengan kesolehan. Orang yang sabar itu luar biasa di sisi Allah. Tapi ingat, minta kepada Allah jangan minta sabar, Pak. Bapak doa, ya Allah tambahkan hamba kesabaran. Salah, ujiannya lebih parah dari yang kemarin. Jangan minta sabar, mintanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ini yang diminta. Ini kagak, ya Allah kurang sabar apa hamba ya Rabb, tambahkan hamba kesabaran. Ujian ini membuat hati gundah ya Allah, besok ujiannya lebih parah. Jangan pernah minta sabar. Siapa yang paling mampu dalam kesabaran? Mintanya apa? Ya Allah biar setiap ada masalah gampang selesai, enggak berhari-hari, enggak berjam-jam, semuanya Allah lancarin. Insya Allah. Kadang kan manusia mintanya sama Allah macam-macam ya. Malu kita loh sama Nabi. Nabi pernah nggak minta kaya? Pernah nggak? Nggak pernah Nabi minta kaya. Tapi Nabi minta apa? Ya Allah, jadikan hamba aku ini sebagai hamba yang taat ibadah kepadamu. Itu yang diminta sama Nabi. Kalau kita kan kagak, tiap doa mintanya macam-macam. Betul nggak? Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Betul? Mau rezeki banyak? Buat apa? Ayo, buat apa? Buat ibadah. Apalagi? Umroh. Apalagi? Zakat. Apalagi? Sedekah. Betul? Karena duitnya Allah. Kalau punya duit itu beda lagi. Kalau duitnya nggak ada, nih aduh, ya Allah, nih kalau duit banyak nih, saya mau umroh nih, saya mau bagi, semuanya baik. Tapi kalau sudah ada uangnya, perempuan banyak uang, skincare dikumpulin di lemari. Betul? Laki-laki duit banyak, kawin deh. Betul tak? Lah emang ngapa Bu? Emang suami nggak boleh kawin lagi? Oi, jawab, nggak boleh. Ih, urusan apa mak? Yuk. Nah hanya nih. Saya mau tanya, ini saya mesti lurusin dulu nih. Bu, sholat 5 waktu ayatnya ada nggak dalam Al-Quran? Ada nggak? Zakat ayatnya ada nggak dalam Al-Quran? Musyawarah ayatnya ada nggak dalam Al-Quran? Sedekah ayatnya ada nggak dalam Al-Quran? Nikah juga 4 di dalam surat An-Nisa ada nggak ayatnya? Lu bilang nggak ada, kafir lu. Ada nggak? Terus alasan ibu nggak ngebolehin bapak nikah lagi apa? Allah aja ngizinin, urusan ibu kagak apa? Tenang Pak, gue belain lu. Oh, tenang Pak, ini udah pada mulai berubah pikiran ini. Saya ngelihat bapak nih muka-muka penuh dengan tekanan Pak. Beban banget hidup di dalam rumah tangga. Apalagi bapak depan pelaminan, tiap kali nengok aja ke pelaminan. Ya Allah, dulu gua kawin nggak ada begini model bangkunya. Pengen banget kawin lagi model begini. Bu, mau sorga, suruh bapak kawin lagi. Mau sorga nggak? Ah, masih banyak Bib jalan menuju sorga. Nggak harus bapak kawin lagi.
Jangan egois dong. Perempuan itu kan egois. Maunya didengar, maunya diperhatiin, tapi merhatiin nggak mau. Yang namanya istri apa-apa harus diiyakan. Tapi suami punya mau, boro-boro diiyakan. Betul nggak Pak? Tenang Pak, gue laki-laki, gue pasti bela lu. Urus suami Bu. Tapi tolong Pak, istri itu udah capek ngurusin kita. Istri itu, betul kan Bu ya? Ibu capek kan ngurusin rumah tangga? Ibu capek kan ngurusin suami? Capek nggak ngurusin anak? Makanya Allah kasih ringan buat ibu, biar laki-laki boleh nikah 2, 3, 4, biar ibu nggak capek-capek. Tenang Pak, ini ilmu memaksakan. Bu, kenapa laki-laki boleh nikah 2, 3, 4? Karena laki-laki nggak punya masa, nggak ada waktu tertentu. Kalau perempuan ada waktunya, ada masa. Tahu ada masa? Masa expired. Tahu expired? Kadaluarsa. Udah nggak bisa produksi udah. Tuh ada yang ngomong basi katanya. Ini anak udah keburu gede duluan nih. Bu, boleh nggak Bapak kawin lagi? Enggak. Maaf Pak, saya sudah berusaha, tapi cintanya ibu buat Bapak luar biasa. Yang kedua, kadang kita minta sama Allah apa? Setelah rezeki banyak, Nabi udah ngajarin kita doa kalau mau rezeki banyak mintanya bagaimana? Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ya Rabbal, ini doa yang diajarin sama Nabi. Doa yang kedua yang sering banget kita minta sama Allah. Ya Allah, berikan kami umur yang panjang. Mau umur panjang? Yang lain mati lo doang sendirian mau? Mandi sendiri, kain kafan sendiri, ngegelinding sendiri, nguruk sendiri, mau? Kan gak enak hidup sendiri-dirian. Salah doa bahaya. Ada satu sahabat Nabi berdoa. Sahabat Nabi dicari sama Nabi. Ini kemana sahabat saya kok udah gak pernah lagi sholat bareng sama saya? Sahabat bilang, ya Rasulullah, engkau belum dengar bahwa dia dalam keadaan sakit. Loh, sakit apa? Perasaan sehat afiat, badannya keker. Datang ke rumahnya. Begitu datang ke rumahnya dilihat betul badannya kurus kering. Ditanya sama Rasulullah, ya wahai sahabatku, apa yang membuatmu sampai seperti ini? Kau punya sakit apa? Apa jawaban sahabat tersebut? Wahai Rasulullah, aku hanya meminta kepada Allah, jika banyaknya dosaku akan membuat diriku tersiksa di yaumil qiyamah, maka jika engkau ingin mengazabku, jangan kau azab aku di akhirat, azab aku di dunia. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, siapa yang bisa menerima azab Allah? Siapa yang mampu? Gak akan ada yang mampu. Makanya tuh Nabi ngajarin tuh doa tuh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Ini yang diajarin sama Nabi. Mintanya apa? Ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu. Itu panjang umur yang manfaat. Nah, ini doa yang ketiga nih yang sering kita minta. Seakan-akan kita ini udah paling pantas aja. Maaf, ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Begitu kan doa kita? Betul? Emang kita mau masuk surga? Emang pantas? Emang pantas? Ada Abu Nawas, sholatnya 1 rakaat khatam Quran. 1 rakaatnya khatam Quran. Selesai sholat baina maghrib wa isya, bacanya kulhu 15.000 kali. Tahu doanya Abu Nawas?
ila stulil firdaus wala akwa ala jahimi fahab waghfir dhunubi fa innaka ghafirun. Itu Abu Nawas doanya Masya Allah, yang ibadahnya 1 rakaat sholat hatam Quran, yang habis sholatnya baca zikir kulhu 15.000 kali. Doanya apa? Ya Allah, hamba sadar hamba tidak pantas masuk ke dalam surgamu, tapi sungguh ya Allah hamba takut masuk ke dalam nerakamu. Maka dari itu ampuni dosa hamba, terima taubat hamba. Jika engkau tidak mengampuni, sungguh kami menjadi hamba yang rugi. Judul ini doa, namanya doa merayu Allah. Kita ibadah nggak se-Abu Nawas, nggak kayak beliau tiba-tiba minta masuk surga. Punya kaca di rumah? Punya kaca nggak? Pernah ngaca di rumah? Pernah ngomong sama yang di kaca? Ini malam pulang lihat kaca, tanya sama yang di kaca, siap pantas tak masuk surga? Pak Kuwu datang nggak? Pak Kuwu ada nggak? Nggak ada. Pak RW? Pak RT? Mana? Etah-etah aja. Lu RT-nya? Ini vokal majlis. Bapak RT. Anda tanya, Ustaz, saya jangan, kalau di sini manggilnya Pak RT aja dah. Takut diusir lagi. Pak RT, saya mau pindah ke daerah Bapak, boleh apa enggak? Ngapa lu yang bilang boleh? Emang lu yang pada mau beliin gue rumah? Boleh enggak, Pak? Boleh. Tapi saya butuh bikin KTP cepat, karena saya harus ngurus paspor, karena saya mau berangkat umroh. Bisa nggak dibantuin bikin KTP cepat? Berapa hari kira-kira? 2 hari. Bikin KTP 2 hari jadi. Oi 2 hari bikin KTP jadi. Kenapa bisa jadi? Karena punya orang dalam. Karena Pak RT kenal saya kenal Pak RT kenal sama Pak Kuwu, gampang. Ada orang dalam. 2 hari KTP jadi. Lu mau masuk surga, orang dalam lu siapa? Lah emang surga punya bapak lu apa? Kenapa pernikahan wajib didasari dengan iman, mengikuti sunnah Nabi? Karena yang namanya orang dalam kita di yaumil kiamah, Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang dalam kita. Kalau berdoa mau masuk surga, sebut nama Nabi. Ya Allah, bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam surgamu, bukan karena bidadari kami ingin masuk ke dalam surgamu, maka izinkan kami masuk ke dalam surgamu bersama yang namanya berdampingan dengan namamu. Maka masukkan kami ke dalam surga bersama Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu doanya. Ini tiba-tiba kita minta doa biar masuk surga, nggak punya orang dalam, ibadah nggak seberapa. Kan kira-kira yang begini orang waras, orang gelo. Siapa? Lu. Maka dari itu setiap acara seperti ini ambil manfaatnya untuk kita makin dekat kepada Allah. Pernikahan bukan untuk kelalaian di hadapan Allah, melainkan menambahkan tingkatan ibadah kita di hadapan Allah. Jangan sia-siain. Yang masih punya suami, jaga baik-baik. Bu, maaf, ibu boleh punya surga di bawah telapak kaki, tapi ingat, kunci surga seorang istri ada sama suami.
Jaga suami, senengin suami, kunci surga pasti akan diberikan. Insya Allah akan dikumpulkan di dalam surga bersama keluarga. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat.